Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karyawan dan karyawati PT JJI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan yang selanjutnya daripada bab puasa. Arkanus shaumi ithnani. Rukun daripada puasa ada dua. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, meninggalkan hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Tapi di sini zakiron, syaratnya meninggalkan tadi secara zakir, ingat dia, bukan karena lupa. Kemudian mukhtaron, tidak terpaksa. Bukan ghairu jahilin ma'dzur, dan bukan orang yang diudurkan karena bodoh atau baru masuk Islam. Mungkin saya akan membahasnya lebih ringkas sedikit. Yang pertama, niat. Sesuai dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Amal ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat. Itu sesuai dengan madhab kita Al-Imam Syafi'i. Puasa Ramadan ini adalah ibadah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri tiap harinya. Sehingga setiap hari diwajibkan bagi kita untuk niat yang baru. Beda dengan madhab Imam Malik. Puasa Ramadan ini ibadah satu paket. Cukup di malam pertama niat, untuk hari-hari setelahnya tidak berpuasa. Kalau kita, ibadah puasa Ramadan ini adalah mustaqillah, ibadah sendiri-sendiri. Sehingga setiap malam kita harus niat. Kapan masuknya niat puasa bulan Ramadan? Masuk waktunya niat puasa bulan Ramadan min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya daripada fajar sampai subuh. Artinya niat daripada puasa kalau bisa setelah sholat maghrib. Setelah kita berjamaah dengan keluarga kita atau di masjid, salam, setelah sholat maghrib kita niat. Jadi puasanya itu tidak nunggu setelah sholat tarawih. Mungkin sebagian orang menyangka masuknya setelah sholat tarawih. Kenapa? Karena ikut yang ada di masjid. Tidak, setelah maghrib sudah masuk. Loh, faedahnya seandainya Anda niat setelah maghrib, kemudian ditakdirkan meninggal ketika isya, Anda ditulis termasuk orang yang menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena Anda sudah niat. Niatul mukmin khairun min amalih, kata Nabi Muhammad. Niat orang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Oleh karenanya, kita dianjurkan oleh ulama di sini untuk mengikuti juga madhab Imam Malik. Ya apa mengikuti madhab Imam Malik? Begini, malam pertama daripada puasa Ramadan, seandainya malam pertama ini adalah malam Jumat besok, setelah maghrib kita niat mengikuti madhab Imam Malik dulu. Ya apa? Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Gak harus niat itu pakai bahasa Arab, gak harus. Setelah itu baru kita niat mengikuti madhab Imam Syafi'i. Saya niat puasa besok bulan Ramadan. Atau kalau bahasa Arab biasanya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadisana lillahi ta'ala. Jadi saya niat besok untuk menjalankan kewajiban puasa Ramadan di tahun ini. Jadi itu kalau niat mengikuti madhab Imam Syafi'i. Jadi kita gabungkan. Pertama niat 1 bulan penuh tadi. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian niat mengikuti madhab Imam Syafi'i. Faedahnya, seandainya kita lupa daripada niat, ada hari-hari yang lupa kita, maka kita lanjut aja puasanya, sah puasanya. Kenapa? Karena kita sudah taklid mengikuti Imam Malik. Kedua, seandainya pertengahan hari puasa, hari ke-15 meninggal, mudah-mudahan kita semua dipanjang umur dan keluarga kita terhitung puasa selama sebulan. Ini diantara faedah daripada niat mengikuti madhab Al-Imam Malik. Kemudian yang kedua tadi, rukunnya puasa adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan. Tapi meninggalkan di sini secara sadar. Seandainya dia lupa makan 1 piring bahkan 2 piring plus dengan apa? Gulai, sate dan krengsengan. Ya kalau lupa enak. Kalau lupa enak kita. Jadi ini membatalkan jika dilakukan dengan cara sadar. Kemudian mukhtar, bukan dipaksa. Ada orang datang kepada kita, kalau kamu nggak membatalkan puasa, saya bunuh kamu. Kemudian kita dipaksa makan, maka kita nggak batal. Kenapa? Dipaksa.
Tapi dipaksa di sini nggak ada pilihan. Ayo, kamu batalkan puasa, gulai atau rawon? Yang penting kamu saya bunuh, kalau nggak dibatalkan. Memilih dia, milih apa? Milih rawon, nggak bisa. Paksaan itu nggak boleh ada pilihan. Kemudian ghairu jahil ma'dzur, bukan orang yang bodoh. Bodoh di sini dua. Yang pertama, dia hidup jauh daripada ulama. Di mana? Di gunung misalnya. Atau orang yang baru masuk Islam. Misalnya dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa yang dia nggak ketahui, maka tidak membatalkan daripada puasanya. Itu rukun-rukun daripada puasa. Kemudian kewajiban daripada puasa Ramadan. Kewajiban daripada puasa Ramadan itu yang pertama dengan melihat hilal. Sebenarnya banyak, saya ambil sedikit aja karena waktunya nggak banyak. Dengan melihat daripada hilal. Kalau sudah terlihat hilal di malam 30 daripada Sya'ban, ya sudah, berarti besoknya wajib puasa. Tapi nanti ini setelah diputuskan oleh hakim, oleh qadhi. Kalau sekarang di Indonesia ibaratnya diputuskan oleh siapa? Oleh Menteri Agama. Kalau sudah diputuskan oleh Menteri Agama, wajib bagi semua penduduk yang ada di Indonesia, kaum muslimin, untuk menjalankan ibadah puasa. Sebenarnya ini pembahasan panjang. Kalau dalam fikih pembahasan panjang, yang wajib puasa bagi mereka yang melihat hilal seandainya tidak diterima persaksiannya oleh hakim, atau diterima oleh hakim persaksiannya misalnya, kemudian hakim mengetuk palu, sudah. Hakim di sini sekarang Menteri Agama di Indonesia yang mengumumkan. Kalau sudah ketuk palu itu Menteri Agama, meskipun daerah-daerah provinsi-provinsi yang belum melihat hilal, semuanya wajib menjalankan ibadah puasa. Kemudian yang kedua, kewajiban daripada puasa Ramadan. Kapan wajib puasa Ramadan? Dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Karena tanggalan Hijriah paling akhir 30. Kalau sudah Sya'ban tanggal 30, berarti besok tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau ada orang tanya, kapan Ramadan? Ya bilang saja tanggal 1 Ramadan. Jadi kalau sudah tanggal 30 Sya'ban, ya besoknya tanggal 1 Ramadan. Para karyawan dan karyawati PT CJI yang dirahmati oleh Allah, itu kewajiban daripada puasa. Kemudian kita membahas sunnah-sunnah puasa agar ibadah kita ini sempurna. Ibadah-ibadah sunnah ini menambal kekurangan daripada ibadah yang wajib. Kalau kita mampu, jalankan daripada ibadah-ibadah sunnah ini. Apa kesunahan-kesunahan yang ada di bulan Ramadan? Di antaranya takjilul fitir, bersegera untuk berbuka. Ketika sudah terbenam matahari, kalau di Indonesia sekarang kita mendengar daripada azan sholat maghrib, sudah segera kita untuk berbuka. Gak usah menunggu gelap sekali, gak usah. Tapi dengan terbenamnya matahari atau kita mendengar azan sudah cukup. Yang kedua, sahur. Disunahkan sahur. Walaupun kita nggak nafsu makan misalnya atau kenyang, disunahkan sahur walaupun dengan seteguk air, walaupun dengan 1 gelas. Kapan masuknya waktu sahur? Min muntasofil laili, tengah malam jam 12 itu sudah masuk waktunya sahur. Tapi kalau bisa, sahur itu kita akhirkan. Kalau kita sahurnya jam 12 malam, jam 1, nanti siang hari nanti kita apa? Lapar lagi kita. Jadi diakhirkan. Sunnah sahur itu diakhirkan. Ibaratnya kalau dalam hadis itu diakhirkan seperti seseorang membaca 50 ayat. Perkiraan kata ulama rubu' sa'ah, 15 menit sebelum adzan kita sahur. Kalau biasa setengah jam lah. Takut kita apa? Takut kita lama mengunyahnya, akhirnya kelewatan daripada fajarnya. Anggap setengah jam sebelum terbit fajar kita sahur. Karena sahur ini menguatkan kita untuk puasa di siang hari, sebagaimana tidur siang menguatkan seseorang dan membantu untuk bangun malam, yaitu sholat tahajud. Kemudian juga disunahkan juga dalam puasa itu berbuka jangan langsung makan nasi, tapi berbuka dengan kurma. Kalau bisa rutop yang agak basah itu nggak ada, yang ada kurma. Witir berapa? 3 kali. 3 kali sunnahnya. Atau 5 biji. 3 kali sunnahnya atau 5 biji.
Ya jangan 101 meskipun witir, ya 1 kilo lebih itu kenyang juga kita perut. 3 kali, 3 biji daripada, bukan 3 kali, 3 biji daripada kurma. Kalau kita misalnya nggak mendapatkan kurma, cari sesuatu yang rasanya manis, yang sekiranya tidak bersentuhan dengan api. Ya mungkin buah-buahan. Ya pakai kurma Indonesia lah, kata orang Jawa juwet katanya. Ya pakai buah-buahan. Terserah mau apa, semangka, apa yang penting yang manis. Baru yang keempat, kalau nggak ada itu semua, kita makan yang manis-manis walaupun bersentuhan dengan api, masakan-masakan, nggak apa-apa. Kenapa sih? Ada namanya iftar, ada namanya asya kalau puasa. Iftar itu berbuka sebentar aja, sedikit. Nanti bukanya itu setelah biasanya habis sholat maghrib agak lama dikit, 15 menit baru makan. Kenapa? Gini, setelah ditinjau oleh kedokteran, lambung kita ini 6 jam lebih kalau nggak terisi makanan. Kalau langsung diisi dengan yang berat, kasihan, berat ini. Proses lambung ini memproses makanan berat, kasihan. Makanya diberi sesuatu sedikit yang rasanya manis. Kenapa? Sesuatu yang manis ini apa? Membantu daripada geraknya lambung ini untuk memproses makanan. Jadi biar gerak dulu lancar, baru nanti dikasih yang berat. Makan tadi rujak, gulai atau yang semisalnya. Kemudian jangan lupa apa? Membaca doa ketika berbuka. Apa? Allahumma inni lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Sebenarnya panjang doanya, enggak usah sudah. Kita yang sedikit ini, yang penting kita bisa menjalankan. Allahumma inni lakasumtu, ya Allah, hanya untukmu saya berpuasa, bukan untuk manusia, ikhlas karena Allah. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah aku beriman, denganmu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu aku berbuka ya Allah. Jadi kalau bisa cari yang paling halalnya makanan. Kemudian juga yang disunahkan ketika orang puasa, memberi makan orang puasa. Kasih makan orang puasa, kasih takjil istilahnya orang-orang zaman sekarang. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan pahala puasa juga. Kemudian juga bagi orang yang hadas besar, mungkin malam harinya menggauli daripada istrinya, kalau bisa sebelum subuh mandi besar terlebih dahulu, agar supaya ketika start atau mulai puasa subuh dia dalam keadaan suci. Seandainya dia akhirkan setelah azan subuh nggak ada masalah, cuma makruh. Kemudian juga disunahkan mandi setiap malam di bulan Ramadan antara maghrib dan isya. Tujuannya apa? Litansyid, agar kita ini apa? Seger, agar semangat untuk menjalankan sholat tarawih. Kemudian juga disunahkan juga menjaga daripada sholat tarawih. Sholat tarawih dijaga tiap malam. Jangan seperti sepak bola. Sepak bola itu pembukaan apa? Pembukaan itu masih kualifikasi banyak jumlahnya. Nanti kalau sudah 8 besar agak kurang, 4 besar sedikit lagi. Nanti kalau sudah semifinal tinggal 4, kalau sudah final tinggal 2. Sholat tarawih juga begitu di masjid-masjid. Jangan seperti kualifikasi pertandingan bola, pertama kali masuk Ramadan banyak, pertengahan seperti apa? Seperti per-8 final. Nanti di akhir-akhir Ramadan seperti final, sudah 2 orang, imam dan makmum. Jangan begitu, tapi dari awal sampai akhir. Kemudian juga dijaga sholat witirnya, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak daripada sholat-sholat sunnah yang lain dan amal-amal ibadah yang lainnya, terutama 10 akhir menjelang daripada hari raya. Itu tempat turunnya daripada Lailatul Qadar, walaupun berbeda pendapat ulama. Pendapat yang paling banyak yaitu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu terdapat Lailatul Qadar, khususnya di hitungan yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kenapa? Karena kalau kita beribadah bertepatan dengan Lailatul Qadar, seperti kita beribadah 83 tahun 4 bulan lamanya. Paling tidak kalau kita ingin dapat Lailatul Qadar, sholat subuh sama isya berjamaah itu pasti dapat Lailatul Qadar. Kalau sholat tarawih ya sudah pasti dia akan mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Dan juga sunnah-sunnah yang lain, tausi alal iyal, jangan pelit kalau berbuka, ya agak warna-warni menunya makannya. Kemudian juga mulut ini dijaga, jangan sampai mencaci orang, mengumpat orang, dijaga mulut ini. Ini hal-hal yang disunnahkan di dalam puasa. Sebentar lagi kita akan bahas makro-makronya puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa.
Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan untuk melanjutkan daripada ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin.